Bapak dan Ibu peserta pelatihan psikologi perkembangan peserta didik yang berbahagia, materi selanjutnya adalah perkembangan sosial dan kepribadian pada peserta didik. Yang pertama akan kita bahas adalah perkembangan sosial, yaitu berupa pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, penyesuaian diri terhadap norma, dan hubungan saling membutuhkan dengan sesamanya. Kunci pokok di sini adalah bagaimana siswa berhubungan dengan sesuatu di luar dirinya, yaitu individu lain yang dalam hal ini bisa jadi adalah teman sebaya, anggota keluarga, dan individu di lingkungan sekitarnya. Perkembangan sosial berkaitan dengan sosialisasi, di mana anak-anak tidak dapat hidup bersama jika tidak dimulai dari dini. Di sini pentingnya sebuah pengasuhan atau pentingnya pembelajaran kepada anak untuk bersosial sedari dini. Karena ketika anak terbiasa tercukupi kebutuhannya di rumah dan ia jarang mungkin bersosial dengan sesamanya, maka suatu saat ketika dia harus berkumpul dan bersama-sama dengan teman-temannya akan merasakan kikuk dan perlu penyesuaian diri lagi. Jadi sosialisasi ini perlu dimulai dari sedari dini. Lalu berkomunikasi dengan sesama itu penting, namun yang lebih penting adalah bagaimana komunikasi tersebut menarik. Karena dalam sosialisasi ada upaya untuk menarik perhatian dari rekan ataupun dari orang lain. Begitu juga selain diri kita yang menarik bagi orang lain, suasana orang lain juga tersebut harus menarik bagi kita atau bagi anak. Maka di sana akan terbentuklah sebuah komunikasi yang nyambung lah bahasanya seperti itu. Dan itu adalah esensi dari sosialisasi. Selanjutnya, sosialisasi dipengaruhi oleh adanya motivasi. Lalu sosialisasi dapat dibiasakan dengan pembelajaran berbentuk bimbingan. Jadi jika terdapat siswa yang mungkin memiliki kendala bersosialisasi dengan lingkungannya, itu dapat diperbaiki atau dapat difasilitasi dengan adanya bimbingan demi bimbingan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, perkembangan sosial peserta didik, bahwasanya kehidupan sosial itu ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan fungsi emosional. Jadi semakin matang kemampuan intelektualnya dan semakin mumpuni menjaga emosionalnya, maka semakin mudah bagi siswa untuk bersosial dengan lingkungannya. Begitu juga kebalikannya. Intelektual di sini tentu adalah pemahaman atau pengetahuan, lalu memahami cara-cara bersosial yang baik dan lain sebagainya. Bukan sekedar kemampuan kognitif saja. Selanjutnya adalah dalam perkembangan sosialisasi peserta didik itu akan ada penolakan dan penerimaan. Itu merupakan hal yang wajar terjadi dalam pergaulan anak-anak ataupun pergaulan secara sosial. Dalam kondisi apapun akan ada penolakan dan akan ada penerimaan.
Selanjutnya, pergaulan itu lebih dipilih berdasarkan moral, lalu aspek sosial, ekonomi, minat, kesamaan bakat, hobi, dan kemampuan. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi terbentuknya komunikasi sosial. Kalau ada ketidaksamaan dari aspek-aspek ini, maka komunikasi sosial tersebut tidak akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya, anak akan berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Ketika anak membutuhkan untuk bergabung dengan komunitas sosialnya, maka anak akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Lalu munculnya perilaku antisosial pada masa remaja. Ada saatnya beberapa fase perkembangan sosial ini pada masa remaja, seorang anak itu memiliki momen untuk antisosial, lebih senang menyendiri, lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya harus dilakukan, adanya pembangkangan, agresif, dan sebagainya. Ini adalah sikap sosial yang khas pada masa puber, yaitu antagonis pada semua. Pokoknya menunjukkan sikap perlawanan, agresif, bertengkar dengan sesama, suka mengkritik kepada orang tua, mungkin kepada guru, kepada lingkungan, dan lain sebagainya. Walaupun sering bertengkar dengan sesamanya, tetapi nyata-nyatanya butuh pertemanan, sehingga menjadi rumit. Kondisi anak senang bertengkar, mengkritik, dan sebagainya, tetapi sejatinya dia butuh berteman dan butuh diterima dalam komunitasnya. Lalu sikap yang khas adalah tidak aktif lagi dalam aktivitas keluarga, tidak senang lagi kumpul-kumpul bersama dengan orang tua, jalan-jalan dengan ayah, ibu, neneknya misalnya. Anak akan memilih ditinggal saja, tidak apa-apa, tinggal di rumah saja, tidak apa-apa, yang penting tidak ikut, dan lain, dan alasan-alasan yang lain. Sehingga rata-rata anak-anak yang berada pada masa remaja ini merasa malu ketika masih harus berkumpul-kumpul dengan keluarga dalam momen-momen tertentu. Mereka lebih memilih sendiri atau lebih memilih bersama-sama dengan temannya. Lalu sengaja menolak berkomunikasi secara terbuka. Hal ini misalnya ketika ditanya sesuatu yang sebenarnya membutuhkan jawaban yang panjang, mereka cukup menjawab tidak tahu, gitu, atau entahlah, atau tidak apa-apa kok, seperti itu. Jadi mereka menutup diri dan mereka menjawab dengan singkat-singkat saja. Bukan karena mereka tidak mampu untuk menjelaskan secara gamblang seperti pada masa anak-anak atau masa kecilnya yang banyak berbicara ataupun banyak mengungkapkan perasaan, tetapi memang mungkin bawaannya males saja, seperti itu. Begitulah dunia pada anak-anak di masa remaja. Selanjutnya, malu tampil di depan khalayak. Nah, pada masa ini bisa jadi mereka mampu untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka memilih untuk tidak menunjukkannya. Karena pada masa ini anak-anak sudah mulai menilai, sudah mulai merasa bahwasanya setiap orang memiliki penilaian terhadap dirinya, penilaian terhadap penampilannya, penilaian terhadap hal-hal yang lain, sehingga hal ini membuat mereka tidak mau tampil terlalu menonjol di depan khalayak. Ini pada sebagian besar karakter anak-anak pada masa remaja. Selanjutnya, bagi guru dalam menyikapi hal seperti ini, guru haruslah memahami bahwasanya
ini merupakan proses perkembangan dari sikap anak-anak yang biasa mengikuti peraturan atau yang diatur-atur, berubah menjadi sikap yang independen, ingin merdeka, ingin bebas, dan ingin mengikuti isi hati ataupun pemikiran-pemikirannya yang mulai idealis, lalu pemikiran-pemikiran yang mulai banyak bertanya tentang hal-hal sesuatu. Jadi guru harus memahami ini sebagai proses perkembangan, sehingga dalam pembelajaran harus memberi kebebasan kepada para peserta didik, dan seperti pada pembahasan sebelumnya, ajaklah diskusi tentang ide-ide, cita-cita, dan apa yang membuat mereka menjadi idealis seperti itu. Selanjutnya, reaksi perilaku mengembalikan tindakan baik secara verbal maupun secara fisik. Kalau dikritisi, mereka akan mengkritik balik. Jenjang remaja, ketika orang tuanya marah, mereka pun akan protes balik seperti itu. Selanjutnya, sering berselisih, ini berkaitan dengan bertengkar dan mengkritik tadi, lalu menggoda baik dalam ejekan ataupun cemoohan. Nah, disinilah timbulnya bullying, lalu menilai orang lain dari segi-segi fisik, lalu mengejek secara beramai-ramai, melakukan perundungan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, para pendidik mestilah untuk mereduksi, mengurangi agresivitas dengan cara mengalihkan perhatian dan keinginan, lalu mengurangi menghukum. Hal yang lain tentunya mendiskusikan dengan siswa, melakukan pendekatan secara individual, lalu bekerja sama dengan pihak-pihak baik dari orang tua, mungkin dari lingkungan, ataupun dari rekan sebayanya, seperti yang telah seperti pada penjelasan mengenai perkembangan emosional peserta didik. Selanjutnya adalah hal negatif dalam bersosialisasi. Di antaranya adalah keterlantaran sosial, yaitu berupa hilangnya kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang, sehingga mereka menjadi terlantar. Hal ini bisa jadi karena keterasingan geografis misalnya, atau orang tua yang melarang anaknya untuk bermain di luar ataupun bermain bersama dengan teman-temannya atas berbagai hal, sehingga anak yang seperti ini tidak dapat bergabung dengan teman-temannya dan tidak mendapatkan makna dari kebersamaan bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya, partisipasi sosial yang terlalu banyak. Jika kurangnya kesempatan berhubungan itu berbahaya bagi sosialisasi, bukan tidak mungkin partisipasi sosial yang terlalu banyak juga itu tidak berbahaya. Kenyataannya, anak yang terlalu berpartisipasi itu akan menghilangkan kesempatan mengembangkan segi batiniah. Misalnya, mereka akan merasa kehilangan apabila tidak bisa bergabung dengan orang lain, sehingga dalam hal ini mereka bersosialisasi dengan siapapun tanpa memperhatikan aspek-aspek dalam bersosialisasi tersebut.
Yang penting banyak bersosial dengan siapapun, golongan apapun, tidak memperhatikan situasi dan kondisi lagi. Hal ini akan berakibat negatif karena setiap lingkungan sosial itu akan memberikan pengaruh baik positif ataupun pengaruh yang tidak baik kepada seorang anak. Jadi terlalu banyak bersosial tanpa ada batasan juga akan membentuk kepribadian yang tidak baik. Selanjutnya, ketergantungan dalam bersosialisasi yang berlebihan. Padahal umumnya anak ingin mandiri segera setelah perkembangan mereka memungkinkan untuk belajar mandiri. Tetapi dalam hal ini anak terlalu tergantung dengan keadaan sosialnya, sehingga mereka akan sangat mudah dipengaruhi atau dikuasai orang lain. Bahkan mereka khawatir berpikir dan berperilaku mandiri karena jarang belajar mandiri sebelumnya. Jadi terlalu tergantung dengan kondisi sosialnya, mudah dipengaruhi, takut kehilangan, dan lain sebagainya. Hal negatif lainnya adalah penyesuaian yang berlebihan. Anak yang memaksakan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial teman-temannya akan menampakkan bahwasanya anak tersebut lemah, tidak berprinsip, ataupun tidak memiliki kemampuan seperti itu, sehingga menyebabkan hilangnya individualitas. Hal ini membuat anak dianggap remeh karena terlalu menyesuaikan kepada lingkungannya. Bahkan anak tersebut menjadi rendah diri. Namun untuk keluar dari lingkungannya itu tidak mampu, sehingga terpaksa harus menyesuaikan dan mengikuti apapun yang menjadi tren dalam kelompoknya tanpa disaring lagi. Hal negatif lainnya adalah justru tidak menyesuaikan diri. Ini juga tentu tidak baik, berbahaya bagi penyesuaian pribadi dan sosial anak. Karena jika seperti ini, anak akan tersingkir dari hubungan sosial. Jadi mereka tidak hanya terlantar dalam hal kepuasan menjadi anggota kelompok, tetapi juga tidak berkesempatan mempelajari sebuah pengalaman yang hanya dapat diperoleh jika tergabung dalam kelompok sosialnya. Sehingga tidak baik pula tidak menyesuaikan diri sama sekali dengan kelompok. Jadi haruslah berimbang antara kemandirian yang kita miliki dan penerimaan serta penyesuaian ketika berada dalam komunitas yang diikuti. Karena pada masa-masa perkembangan sosial ini, anak sangat membutuhkan sekali untuk dapat bergabung dengan teman-temannya. Ketika mereka ditinggalkan dari kelompoknya, mereka menjadi murung, sedih, merasa terzolimi, dan lain sebagainya. Namun ketika mereka akan menggunakan segala cara agar dapat ikut dalam komunitas bersama teman-temannya, teman bermain, teman bercengkrama, berdiskusi, dan lain sebagainya. Namun keterlantaran sosial, partisipasi yang terlalu banyak, terlalu bergantung, terlalu menyesuaikan diri, atau tidak menyesuaikan diri sama sekali, itu adalah hal-hal yang harus dihindari agar anak-anak dapat bersosial dengan baik.
Selanjutnya membahas mengenai kecerdasan sosial, yaitu kemampuan untuk bergaul dengan baik dengan orang lain dan membuat orang lain pun bekerja sama dengan diri kita. Kecerdasan sosial berkembang dari pengalaman dengan orang-orang dan belajar dari kesuksesan dan kegagalan dalam lingkungan sosial. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan sosial ataupun akan terbentuk kecerdasan sosialnya ketika mendengar pengalaman dari orang-orang ataupun pengalaman dari orang-orang yang sukses dalam pergaulan sosialnya atau orang-orang yang gagal dalam pergaulan sosialnya. Hal ini akan ditiru dengan harapan mereka pun bisa sukses seperti orang lain dalam bergaul di lingkungan sosial. Pengetahuan sosial merupakan faktor penting dalam perkembangan anak. Bahwasanya anak perlu memahami kondisi lingkungannya, dapat memilih dengan benar lingkungannya, bagaimana membina dan memulai berkomunikasi dan bersosial, lalu memahami yang harus diikuti, dan kalaupun terlepas dari komunitas, anak tetap mampu menampilkan perilaku yang legowo dan tidak meninggalkan kesan yang negatif kepada komunitas tersebut. Jadi harus benar-benar menjaga, benar-benar memperhatikan kondisi dari lingkungan sosialnya. Karena kita tidak bisa memaksakan keinginan pribadi ketika sudah tergabung dalam komunitas ataupun perkumpulan kelompok sosial. Jadi keinginan kita harus disesuaikan pula dengan keinginan rekan-rekan yang berada di kelompok tersebut. Selanjutnya, kecerdasan sosial terlihat dari pertama, seseorang itu menjadi tempat berbagi yang nyaman. Bagaimana orang lain bisa curhat, bagaimana orang lain bisa menceritakan, bagaimana orang lain itu meminta pendapat ataupun meminta solusi dari permasalahan-permasalahannya, dan kalaupun mungkin curhat dengan kita, orang tersebut merasa aman bahwasanya kita tidak akan memburukkan di belakang ataupun menyebarkan curhatan tersebut kepada yang lain. Jadi mereka nyaman berbagi dengan kita. Itu adalah ciri dari kecerdasan sosial. Selanjutnya, tidak mudah mengkategorikan orang lain. Jadi melihat dengan seksama sebelum menilai orang lain. Anak dengan kecerdasan sosial tidak melihat orang sebagai bagaimana seharusnya mereka. Bagaimana mereka seharusnya. Nah, itu tidak menilai seperti itu. Melainkan sebagai bagaimana mereka. Nah, jadi menilainya adalah tidak memaksakan ataupun mengharuskan orang lain itu sesuai dengan keinginan kita, tetapi benar-benar melihat bagaimana kondisi mereka, bagaimana keadaan mereka. Lalu, memiliki ketelatenan untuk mencari akar masalah sebelum bereaksi atau mengevaluasi. Tentu banyak sekali anak-anak yang cepat bereaksi ketika mendapatkan informasi, lalu cepat menjas atau cepat menilai tanpa harus mengorek dulu ataupun melihat akar masalah, sehingga bisa jadi reaksi yang dilakukan itu tidak tepat. Lalu setelah dievaluasi ternyata juga tindakan yang dilakukan secara spontanitas tersebut tidak tepat pada sasarannya ketika telah dicari akar masalah yang sebenarnya. Lalu pandai mengamati dan menafsirkan perilaku non-verbal dari seseorang. Jadi ini juga adalah tanda-tanda dari kecerdasan sosial. Selanjutnya,
keadaan emosional dan mental orang yang sebenarnya lebih sedikit dikomunikasikan dengan kata-kata mereka. Nah, keadaan emosional dan mental itu lebih sedikit ditunjukkan dengan kata-kata dan lebih banyak tampak melalui perilaku nonverbal seperti gerak tubuh, postur, dan ekspresi. Jadi kita tidak mesti menunggu terlebih dahulu mereka itu menyampaikan kemarahan, kesedihan, ataupun keadaan emosional yang lain, tetapi dapat terlihat dari gerak tubuhnya, ekspresi, mimik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari kecerdasan sosial dalam mengamati dan menilai orang lain. Selanjutnya adalah perkembangan kepribadian yang merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai lanjut usia. Hal-hal yang melekat dalam sisi seseorang dan mempengaruhi perjalanan hidupnya, yaitu kepribadian. Berupa sesuatu yang unik pada setiap individu yang ditentukan oleh faktor-faktor bawaan dan lingkungan, sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah laku, kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang apabila berhubungan dengan orang lain. Nah, ini adalah kepribadian yang tampak ketika berhubungan dengan orang lain yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Terlihat dari kebiasaan, tingkah laku, sikap, dan sifatnya. Para ahli mengkategorikan kepribadian berdasarkan tipe-tipe tertentu. Yang pertama, menurut Kretschmer dan Sheldon, tipe kepribadian berbentuk ektomorfik. Nah, ini diambil dari ciri-ciri bentuk fisik. Ini fisik anak yang atau seseorang yang terlalu slim seperti itu. Apa tipenya? Cara berpikirnya abstrak, kritis, suka melamun, sensitif, suka menyendiri, dan lain sebagainya. Lalu lawannya adalah endomorfik, dengan seseorang dengan postur tubuh penuh ataupun gemuk misalnya. Ciri-cirinya adalah periang, suka humor, populer sehingga memiliki hubungan sosial yang luas, banyak teman, dan senang makan ataupun minum. Selanjutnya, yang sedang, bentuk tubuh yang sedang adalah mesomorfik, senang pekerjaan yang berupa fisik, pemberani, agresif, mudah dalam bersosial. Namun dalam kenyataannya lebih banyak seseorang itu yang bertipe campuran. Ini menurut Kretschmer dan Sheldon. Selanjutnya, menurut Carl Gustav, tipe kepribadian itu adalah ekstrovert, yaitu sikapnya sosiabilitas, bersahabat, menikmati kegembiraan, aktif berbicara, impulsif, menyenangkan, ramah, sering ambil bagian dalam aktivitas sosial, sangat aktif, namun seringkali mendahulukan tindakan daripada pikiran. Lalu introvert itu sifatnya pemalu, suka menyendiri sehingga memiliki kontrol diri yang baik, suka bercerita kalau sudah nyambung dengan teman-temannya, namun sulit dalam bersosialisasi. Selanjutnya, ambivert, yaitu menjalani kehidupan lebih seimbang karena dia tahu kapan menjadi
tipe yang ekstrovert, dan ketika dia menginginkan waktu untuk dirinya sendiri, mereka akan menjadi pribadi yang introvert. Tipe ini lebih fleksibel dan seimbang antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan umum. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, dari pendapat para ahli ini, mana yang mendekati ataupun cocok dengan kepribadian masing-masing? Begitu juga Bapak Ibu nanti bisa melihat dari peserta didiknya, sehingga penanganan dalam pembelajaran nanti bisa lebih tepat. Baiklah, kita lanjutkan. Pendapat ahli yang lain, tipe kepribadian itu adalah sanguinis, yaitu optimis, semangat, supel, ramah. Nah, ini mirip-mirip dengan ekstrovert tadi ya. Mendominasi namun tidak suka serius. Nah, pekerjaan yang cocok dengan tipe-tipe seperti ini itu cocok bekerja di bagian fashion, travel, olahraga, ataupun marketing. Mereka yang suka jalan-jalan, hal-hal yang tidak serius. Lalu tipe plekmatis, netral, damai, menjadi pendengar yang baik, selera humornya bagus, banyak teman, juga tidak suka dengan kerumitan dan tidak suka dengan hal-hal baru. Hal ini cocok di bidang jasa, guru, dokter, atau layanan publik lainnya. Selanjutnya, tipe koleris, cerdas dan selalu mengedepankan logika. Namun juga bisa dikatakan keras kepala, mudah marah, dan berkemauan keras terhadap apa yang mereka inginkan. Tidak suka basa-basi, juga lebih senang sendiri. Ini produktif dan lebih senang bebas. Nah, tipe-tipe seperti ini cocok di bidang manajemen, teknologi, bisnis maupun programming. Kita lanjut. Tipe yang melankolis, yaitu mudah khawatir, pemikir, lebih suka menyendiri. Mirip-miriplah dengan tipe introvert sebelumnya. Mereka juga bisa meremehkan diri sendiri karena mudah khawatir tadi. Padahal dalam kenyataannya mereka tidak seburuk itu. Dan mereka juga perfeksionis, namun sangat peduli dengan sekitar, sangat detail dan berpikir analisis, cerdas, serta selalu berfokus pada proses. Dalam hal ini mereka cocok di bidang manajemen, akunting, atau administrasi, yang mana dalam melaksanakan pekerjaannya lebih sering dikerjakan secara individual, jadi sesuai dengan kepribadian mereka. Selanjutnya, perkembangan kepribadian dan karakteristik anak usia 2-6 tahun. Prosesnya unik dan menuntut kebebasan, di mana anak sulit diatur, bandel, keras kepala, sering membantah dan melawan orang tua. Jenjang yang lebih tinggi lagi, 6 tahun sampai 6 tahun setelahnya, yaitu masa yang cukup menyulitkan dalam pendidikan. Nah, ini adalah masa-masa pembentukan karakter dan kepribadian di sekolah dasar, karena anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebaya. Nah, dalam hal ini juga pernah disampaikan oleh para ahli bahwasanya pendidikan di jenjang sekolah dasar, pendidikan moral dan pembentukan karakter itu memiliki porsi yang lebih banyak dibanding dari pemberian pengetahuan-pengetahuan. Karena apa? Pembentukan moral sangatlah penting di jenjang sekolah dasar, karena jika moral sudah tertata dengan baik, karakter sudah terbentuk dengan baik, maka anak akan mudah dalam menerima materi-materi yang berkaitan dengan kemampuan
kognitif lainnya. Lalu di jenjang sekolah menengah pertama, itu pemberiannya berimbang antara pembentukan karakteristik dan pemberian materi. Dan karena di jenjang sekolah dasar sudah terbentuk karakteristiknya, maka di jenjang sekolah menengah atas itu pemberian kognitifnya lebih banyak dan pemberian materi-materi berupa pembentukan karakteristik dan kepribadian itu memiliki porsi yang lebih sedikit, dan di jenjang perguruan tinggi lebih sedikit lagi. Namun jika hal itu tidak dimulai dari jenjang sekolah dasar, maka yang terjadi adalah porsi pemberian pembiasaan ataupun penanaman moral itu tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan, sehingga akan mempengaruhi perkembangan moral dan kepribadian dari peserta didik. Selanjutnya jenjang 12-15 tahun, perubahan dan pertumbuhan yang sangat pesat dan mencolok dalam proporsi tubuh. Hal ini menimbulkan berbagai keraguan serta perasaan tidak aman, tidak nyaman pada anak-anak puber. Berakibat pula pada menurunnya prestasi belajar, permasalahan dengan penerimaan konsep diri, serta persoalan dalam berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah kontribusi psikologi kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusinya diantaranya adalah mengembangkan pakem mengenai keunikan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, lalu memprediksi perilaku seseorang berdasarkan karakteristik yang ditunjukkannya. Selanjutnya, menemukan sudut pandang individu yang unik mengenai kepribadiannya sendiri, menemukan kepribadian seseorang yang mungkin tidak disadarinya. Nah, itu bisa kita lihat melalui tingkah, perilaku, dan hal-hal yang ditunjukkan dalam kepribadiannya. Selanjutnya, menyusun pengetahuan tentang sifat alami manusia dan mengubah kesan interpersonal menjadi pengetahuan yang dapat digali untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, bahwasanya mengenal kepribadian ataupun karakter siswa dan perbedaannya yang unik itu penting untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada mereka dan memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta hal itulah yang membuat mereka dapat menjadi peserta yang lebih berkarakter jika kita mengenal mereka dengan lebih baik lagi. Demikian materi mengenai perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian dari peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.